Kita melanjutkan sedikit pelajaran kita tentang puasa-puasa yang diwajibkan oleh syariat Nabi kita Muhammad. Di sini dikatakan as-saumu fil istisqa'i idza amara al-hakim. Yang kelima, puasa yang diwajibkan dalam syariat Nabi kita Muhammad, puasa yang harus kita kerjakan apabila kalau seandainya dalam salat istisqa, salat minta hujan, pemerintah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini pertama kita membahas masalah salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Salat minta hujan. Di saat kemarau, di saat tidak ada air, tidak turun hujan, di bumi, di sumur tidak ada air, maka disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk melaksanakan yang namanya salat istisqa. Salat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin zaman sekarang salat istisqa itu tidak dikerjakan sama orang Islam, tidak. Negara-negara jarang mengerjakan yang namanya salat istisqa. Ini merupakan termasuk jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya satu negara dari Allah Subhanahu wa taala. Maka negara yang bagus adalah negara yang kalau seandainya menghadapi susah air ataupun kemarau ataupun paceklik, negara tersebut mengajak rakyatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Atau kalau seandainya tidak mampu satu negara, minimal satu kabupaten. Atau kalau seandainya tidak mampu, minimal satu kota. Satu kota, Camat Mentok. Camat Mentok mengatakan kita hendak mengerjakan yang namanya sholat istisqa. Kesian, nengok orang-orang harus beli air, harus mengorbankan duit jorang, nyari ke sana sini, nanti kita ribut, nanti ada yang sakit, kita butuh air. Maka ayo orang-orang Mentok, kata pemerintah Mentok tadi ataupun Camat Mentok tadi, kita melaksanakan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini caranya banyak. Yang pertama, nanti Camat mencari ulama, bilang sama ulama tadi, tolong tegur rakyat-rakyat Mentok agar jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama. Camat ke ulama, minta nasihat. Nanti ulama tadi nasihatkan kepada rakyat. Selesai nasihat, besok pagi mulai berpuasa. Dan mulai berpuasa. Kalau seandainya pemerintah Mentok mengatakan nanti tanggal 4 kita mengadakan sholat istisqa. Jadi mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kita berpuasa. Kalau seandainya Camat Mentok mengatakan kita bakal melaksanakan istisqa dan kita berpuasa, maka wajib hukumnya untuk orang-orang Mentok berpuasa untuk sholat istisqa. Kalau seandainya orang Camat mengatakan wajib puasa, kita harus puasa karena air lasara benar, nak beli mahal, banyak keributan, banyak penyakit, banyak hal-hal yang ditimbulkan gara-gara tidak ada air. Sehingga Camat mengatakan wajib berpuasa. Maka dengan ucapan Camat tadi, wajib bagi seluruh Mentok patuh. Yang santri wajib patuh, rakyat biasa wajib patuh, bahkan ustadz-ustadz pun wajib patuh. Tidak boleh ustadz mengatakan, siapa Camat tuh? Dia jak macam ni, dia jak macam tu. Bukan mandang dia, tapi mandang jabatan dia. Karena syariat mengatakan ketika pemimpin memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Tanggal 4 sembahyang ataupun sholat istisqa tadi. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, tanggal 3 puasa. Hari keempat untuk menuju sholat juga berpuasa. Tapi dikatakan waktu berbukanya bukan maghrib. Waktu berbukanya ketika turun hujan. Ini yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. 1, 2, 3 puasa. Hari keempat, kayak orang puasa. Kita sahur, kita tidak makan, kita tidak minum. Lantas kita menuju satu lapangan. Kumpul, sementok-mentok ini kumpul. Bukan tiap-tiap masjid, sholat bukan. Tapi sementok kumpul itu caranya. Kalau seandainya memang kita mau mempraktekkan. Sementok kumpul dengan pakaian yang paling jelek. Kapan kita buka lemari, pilih baju yang paling ngodoh. Tahu ngodoh tak kira-kira? Ini beda antara istisqa dengan lebaran. Kalau lebaran pilih pakaian yang paling bagus. Dan pilih pakaian yang paling bagus. Jangankan lebaran, Jumatan saja dianjurkan bagi kita untuk memakai pakaian yang paling bagus. Jadi Nabi Muhammad tuh punya 3 model pakaian. Ada satu model pakaian yang khusus lebaran. Tidak dipakai sama Nabi Muhammad kecuali lebaran. Punya Nabi Muhammad. Yang kedua, ada pakaian yang khusus dipakai sama Nabi Muhammad ketika Jumatan.
Nabi Muhammad tidak pernah pakai baju itu kecuali untuk Jumatan, untuk memuliakan yang namanya Jumat. Yang ketiga, pakaian yang diganti-ganti dalam keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebalikan. Kalau lebaran pakaian yang serba bagus. Makanya antum perlu ingat kalau nanti sembahyang Id harus menggunakan pakaian yang paling bagus. Buka lemari, peci kita ada 10. Yang ini 5.000, yang ini 20, yang ini 100.000. Yang mana kira-kira? Yang 100.000. Kalau bisa jangan yang berwarna putih, beda. Kalau Jumatan serba putih, peci putih, ya kan, baju putih, kecuali sendal. Sendal ini kan di luar kan, bukan masuk ke dalam masjid. Takut hilang pula kalau putih, sabur pula kalau putih. Yang dibawa ke masjid, itu putih-putih semua. Sedangkan yang ditinggalkan di luar, sendal, pakaian, ban motor, sara kita nyari putih kan. Yang di luar, yang ditinggal di luar tidak disunahkan putih. Tapi kalau lebaran jangan yang berwarna putih. Nah, kebalikan. Kalau lebaran jangan yang berwarna putih. Ada peci putih, hitam, pink. Nah, yang mana kira-kira? Hitam. Ya kan? Ada putih sama pink. Putih, sakit kalah itulah kalau pink. Ini dikatakan baju juga sama. Pilih baju yang paling bagus. Kita punya baju harga 20.000, 50.000, 100.000, sejuta. Pilih yang sejuta. Punya jas boleh tak Ustaz? Bawa jas. Ya kan? Bawa jas. Punya sorban boleh tak Ustaz? Bagus. Ya kan? Bawa sorban. Tapi saya bukan Ustaz. Tidak apa-apa. Ini Jumatan, ini lebaran, dua-dua hari ini disunnahkan untuk berhias. Apalagi lebaran Jumat jalan disunnahkan pakai sorban putih. Apalagi lebaran pakai sorban. Pakai sorban. Kacamata boleh tak Ustaz? Boleh. Asal jangan kacamata selam. Kan? Biar keren, kan biar keren. Jangan sampai lebaran pakai baju partai. Nah, jangan. Ya Allah kesian kalau ini baju partai. Belum dapat zakat tahun ini. Nah, ini dikatakan baju bagus, peci bagus, celana bagus. Kalau seandainya punya bini 4, cari yang paling bagus. Nah, itu diajak ke masjid. Ini dikatakan semua yang bagus-bagus dibawa ke masjid untuk Idul Fitri. Tapi kalau untuk istisqa, samalah dengan bini tadi. Kalau istisqa cari yang paling ngodo. Bini kita 4. Nah, mana yang paling ngodo? Diajak. Bener nih? Yang paling ngodo diajak. Sama dengan baju-baju gitu, ada peci yang baru, ada peci yang mahal, ada peci yang murah, ada peci yang kedal komal. Tahu kedal komal? Kedal komal, loso, odoh, tidak pernah dipakai lama. Peci itu kalau lama tidak dipakai, kuning kan? Yang aturan putih jadi kuning, yang aturan hitam jadi putih. Nah, peci yang odoh tadi, lah bolong pula dimakan tikus. Bolong peci. Ambil yang paling odoh. Ini yang memang diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peci yang paling odoh, baju juga sama. Cari baju koko yang mana yang paling buruk bagi kita. Yang paling kasar, yang paling murah, yang ada bercak-bercak, teh lalat, segala macam, ada kena kencing lepas. Nah, ini yang paling buruk tadi bawa. Baju yang jelek, sarung juga sama. Yang penting jangan sampai membuka ini yang paling koyak nih, koyak segini. Bukan kelihatan, tidak boleh juga. Koyak tapi lihat koyak di mana. Kalau aurat terbuka tidak boleh. Nah, ini paling uduh Ustaz. Kalau sarung yang ini 1 juta, kalau yang ini 30.000. Kalau dijemur berdiri dia. Dan saya dulu pernah mondok di pesantren, ada sarung yang murah. Zaman dulu tuh dikatakan sarung tuh memang murah. Tapi memang ada dikatakan di Tanah Abang itu sarung yang 5.000-an. Nawar duit kok 5.000 aja boleh. Nah, ini kan kita heran, sarung 5.000, ada kain 5.000. Rupegak kapan kita cuci, kita jemur, kapan dia jatuh dari jemuran, berdiri dia, saking keras. Tidak perlu gantungan lagi. Nah, ini sarung yang paling buruk, yang kita nyarung pelam, ambil dari sarung pelam. Kalau memang layak dipakai, ini baju yang paling buruk, kain yang paling buruk, sendal yang paling buruk, sendal yang berlubang-lubang tuh. Kalau punya kendaraan yang paling jelek. Kalau memang rumah kita jauh. Tapi kalau seandainya rumah kita dekat, berjalan kaki dalam keadaan lapar, kan puasa gitu. Lapar, baju jelek, kita sedang dalam keadaan hina, lantas kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cara sholat istisqa. Jangan salah. Banyak orang-orang yang sembahyang istisqa begincu dia. Tak boleh berhias, dia begincu. Bedak yang 50 juta mahal. Bedak, gincu, kacamata, pakai minyak wangi, minyak rambut, bris. Ada bris.
Yang rambut beris. Oh, keren, peci bagus. Pakai mobil mewah pula. Nah, enggak pantas kan? Masa baju bagus, ya Allah, tak hujan, enggak pantas. Yang namanya orang minta tuh dia bakal buat badan dia hina, kayak pengemis-pengemis di jalan. Dia pakai baju borok, dia macam ni, muka dia melas. Itulah gambaran orang minta. Tak mungkin dia minjam mobil kawan, minta duit lah. Pakai baju bagus, pakai baju mewah, pakai emas, tak mungkin. Yang orang ngeprank. Tapi yang namanya pengemis, dia bakal milih baju yang borok. Nah, kira-kira bagus tak baju emak nih? Orang buruk mak, nanti orang tak percaya, baju koyak pula dipakai. Itulah gambaran. Maka istisqa tadi, selain caranya kayak gitu, maka kita disunnahkan untuk berpuasa. Tapi kalau seandainya pemerintah mewajibkan puasa, maka hukumnya menjadi wajib. Ini puasa istisqa wajib kalau seandainya diperintahkan sama pemerintah. Kemudian dikatakan yang keenam, saumun nadri, puasa karena nazar. Nah, nazar ini merupakan cara pintas agar hajat-hajat kita yang besar dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nazar ini biasanya jarang terjadi. Karena nazar ini hanya berlaku, hanya dikerjakan kalau seandainya kita punya hajat-hajat yang besar. Kayak kemarin Abdul Muttalib, kakek Nabi kita Muhammad bernazar, kalau seandainya aku cepat dapat anak 10, maka aku bakal menyembelih 1. Tapi kalau kita tidak boleh. Kalau nyembelih zaman dulu boleh. Kayak Nabi Ismail disembelih sama ayah beliau, karena memang zaman dulu nyembelih anak, istilah tumbal memang ada, memang dibolehkan. Tapi begitu datang Nabi Muhammad, yang namanya tumbal, yang namanya nyembelih anak itu tidak diperbolehkan lagi setelah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nazar ini merupakan cara pintas agar hajat-hajat yang besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak sakit, divonis sama dokter, kami angkat tangan kayak anak kau ini nunggu bulan. Ada orang kan yang nunggu 3 bulan, nunggu sekian bulan, dia bakal meninggal. Kami sudah angkat tangan, lantas orang tua bernazar, ya Allah, kalau seandainya engkau sembuhkan anakku, aku bakal berhaji, aku bakal umroh, ngajak orang-orang sekeluarga 10 orang untuk haji, untuk umroh. Maka begitu anaknya disembuhkan sama Allah, dia wajib untuk menghajikan, mengumrohkan 10 anggota keluarganya. Atau kalau seandainya anakku sembuh, ya Allah, aku bakal sedekah 1 juta, kuna merek masjid jami bantuan 1 juta. Maka begitu anaknya sembuh, dia wajib untuk memberikan uang 1 juta kepada orang miskin sesuai nazarnya atau kepada masjid. Nah, ini dikatakan cara tercepat untuk tercapainya hajat kita. Namun kata ulama, jangan sampai mudah-mudah menazar, dikit-dikit nazar, tiap hari pokok bernazar. Kalau seandainya hari ini dapat rezeki, kunak nazar. Kalau besok dapat rezeki, kunak nazar. Berapapun terserahlah. Nak dapat rezeki 10.000 ku nazar, nak dapat rezeki 20.000 ku nazar, dikit-dikit nazar. Ini enggak boleh. Nazar ini boleh tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering menjadi makruh, takut kita menggampangkan, mengentengkan yang namanya nazar. Karena nazar ini merupakan sesuatu yang berat. Harus kita kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang telah menunaikan nazar tersebut. Di sini dikatakan, pernah diceritakan di zaman Nabi kita Muhammad, ada sahabat yang mengatakan, kalau seandainya aku mendapatkan ini, aku bakal bernazar jalan kaki untuk pergi haji. Dia tinggal di Madinah sama Nabi Muhammad. Dia punya keinginan. Dia bilang sama Allah, aku bernazar, kalau seandainya aku dapat ini, aku bakal pergi haji ke Baitullah, ke Mekah dengan berjalan kaki. Subhanallah, kapan dia lah tua, baru terkabul hajat dia. Dia nazar waktu muda dulu. Kalau ku macam ni, kalau ku dapat ni, ku nazar jalan kaki. Rupanya dia dapat pas tua. Kapan lah tua, kapan ada kuat lagi berjalan, baru dikabulkan sama Allah. Begitu dikabulkan, dia dapat apa yang dia kepengen, dia sadar, ku dapat ini, maka aku pun wajib untuk berjalan. Dia manggil duiko anaknya, minta bopong sama anaknya. Jadi anaknya kanan sama kiri, bopong dia macam ni. Kapan 3 orang tadi, ayah dibopong sama 2 anak, mulai meninggalkan Madinah. Begitu sampai di gerbang Madinah, dilihat sama Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang tua dibopong sama anak duiko, bawa barang banyak, bawa makanan, bawa pakaian, kayak orang nak pergi jauh. Ditanya sama Nabi Muhammad, nak ke mana bertiga ni?
bawa baju banyak, bawa makanan banyak, bawa keperluan yang banyak. Padahal yang di tengah-tengah ini tidak bisa berjalan. Nak kemana? Apa kata orang tua tadi? Ya Rasulullah, aku punya nazar. Kalau ini aku dapat, kalau itu aku dapat, aku bernazar untuk berjalan kaki ke Baitullah. Dan subhanallah, ketika aku sudah tua, tidak mampu untuk berjalan lagi, baru hal tersebut diberikan ataupun dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksakan satu hambanya. Kalau hambanya tidak mampu, tidak bakal dipaksakan sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau cukup pergi ke Mekah sana untuk haji, tapi gunakanlah kendaraan untuk memudahkan engkau, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ganti jalan kakimu itu dengan kafarat nazar. Apa kafarat nazar? Ada 3 pilihan. Yang pertama, memberikan makan 10 orang miskin. Beri nasi kotak 10 orang. Atau beri pakaian 10 orang miskin. Ini beri baju koko, ini beri baju koko, ini beri baju koko. Ini beri baju kaos, ini beri baju kaos, ini beri baju kaos. 10 ekor. Atau kau nak puasa 3 hari. Nah, kau pilihlah, kau nak yang mana? Puasa 3 hari, apa beri makan 10 orang miskin, atau beri pakaian 10 orang miskin untuk mengganti nazar jalan kakimu tadi. Maka diterima dengan gembira oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengerjakan kafarat tadi dan dia pun berhaji ke Baitullah, mengendarai kendaraan. Yang kedua, ada perempuan. Ada perempuan, dia berjalan kaki meninggalkan Madinah. Ceritanya sama, ditanya sama Nabi Muhammad, wahai perempuan, nak kemana? Kata perempuan tadi, aku membawa bekal kayak gini, meninggalkan Madinah, berjalan kaki, karena ya Rasulullah, aku pernah bernazar. Kau nazar apa? Kata Rasulullah, aku nazar kayak gini dan aku dapat. Maka aku ingin mengabulkan nazarku. Aku ingin berjalan kaki. Maka apa kata Nabi Muhammad? Engkau harus mengerjakan apa yang kau nazarkan. Engkau harus berjalan kaki, kata Nabi kita Muhammad SAW. Dari dua cerita ini, ulama mengatakan nazar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama nazar tabarrur. Jadi nazar itu ada 2. Ada yang namanya nazar tabarrur. Nazar tabarrur ini merupakan nazar yang tidak ada sebab. Kalau ada sebab macam ni, kalau anakku sembuh, ku nak sedekah. Kalau anakku taubat, ku nak solawat. Kalau aku sembuh, ku nak solawat. Ini nazar ada sebab. Tapi kalau nazar tidak ada sebab, disebut dengan nazar tabarrur. Nazar gara-gara ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kayak gini, dia tidak ada nazar. Dia tidak ada nazar, tidak ada apalah, tiba-tiba blok dapat duit ya. Dia dapat duit banyak, misalkan dapat duit 10 juta. Dia kaget dengan rezeki tersebut, dia mengatakan, aku bernazar, aku dapat nikmat ini aku bakal bernazar keluarkan 100.000 misal. Aku bernazar gara-gara bersyukur dapat nikmat ini untuk sedekah 1 juta. Maka disebut dengan nazar tabarrur. Nazar yang bukan gara-gara ada kaitan. Ketika datang nikmat baru dia bernazar. Itu namanya nazar tabarrur. Nah, nazar tabarrur ini kalau seandainya dia tidak mampu untuk mengerjakannya, maka dikatakan tidak wajib bagi dia untuk mendapatkan kafarat. Dia tidak harus memberi makan 10 orang miskin, tidak harus memberi pakaian 10 orang miskin, tidak harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Yang kedua, yang disebut dengan nazar lujaj. Nazar lujaj ini merupakan nazar yang umum. Nazar gara-gara ada kaitan. Kalau anakku sembuh, ku sedekah. Kalau ku sembuh, ku solawat. Kalau aku menang kampanye, aku bakal bersedekah. Kan banyak orang-orang yang berjanji. Kita tutup dengan sedikit pemahaman tentang bernazar tadi. Nazar yang dikatakan harus beri makan 10 orang miskin, harus beri 10 pakaian orang miskin, harus puasa 3 hari ini merupakan nazar janji antara kita dengan Allah. Nazar, janji atau sumpah atau apapun namanya, janji antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya janji antara kita dengan Allah, maka wajib dikerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, kena kafarat. Tapi kalau seandainya janji dengan manusia, tidak kena kafarat. Misal, contoh kampanye, contoh yang paling gampang. Saya nyalon jadi bupati misal. Saya nyalon jadi bupati. Saya bilang sama Allah, bukan sama antum, bukan. Saya bernazar, ya Allah, kalau seandainya saya menang, kan tidak mungkin menang kan? Kira-kira menang tak saya jadi bupati? Kira-kira menang tak? Kan mustahil kan?
kan? Ini kan nazar tuh untuk nembus yang mustahil gitu. Itu nazar, ya Allah kalau ku menang, ada kampanye pula dia. Kalau saya menang jadi bupati, saya bakal bagi-bagi tiap-tiap anggota masjid 1 orang 1 juta. Misal, yang rajin ke majelis, saya ingat orang-orangnya, nanti aku janji, ya Allah kalau ku menang, si ko orang dapat 1 juta. Kapan saya menang, saya jadi bupati, maka wajib bagi saya untuk memberikan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi kalau seandainya saya tidak mengerjakan, saya wajib beri makan 10 orang miskin, beri pakaian 10 orang miskin, dan berpuasa 3 hari. Kalau kita tidak mampu ataupun tidak mau memberikan nazar tersebut, maka dikatakan kita harus membayar kafar kalau kita janji sama Allah. Tapi kalau kita janji sama orang, kayak yang sering di kampanye-kampanye, kalau saya menang, saya bakal merubah jami ini menjadi kayak gini. Kipas angin kita buang semua, misal. Kita ganti dengan AC, misal. Rupanya kapan dia menang, ngilang. Nah, ini dikatakan apakah dia wajib nazar, bayar nazar? Tidak wajib, karena janji dia bukan sama Allah. Ini nazar di sini maksudnya janji ataupun nazar ataupun sumpah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya sesama manusia tidak mendapatkan kafarat dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, nazar ini hanya berlaku untuk taat. Tapi kalau seandainya nazar untuk bermaksiat tidak boleh. Kalau seandainya ku dapat nih bini kawanku bakal kurebut misal. Nazar. Kalau ku dapat nih ku nazar minum bir di atas menara jami misal. Kalau ku dapat nih ku nazar berzina. Kalau nazar bermaksiat tidak boleh. Tidak boleh dikerjakan, dan kalau menang dia wajib bayar kafarat. Jadi double dia dapat celaka istilah. Yang pertama dia tidak boleh mengerjakan, yang kedua kafarat tetap kena. Tapi kalau seandainya nazarnya untuk taat, nah ini yang diperbolehkan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nazar itu hukumnya asalnya adalah boleh, bahkan dikatakan menjadi bagus karena bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita tanpa dinazar pun insyaallah bakal dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bakal dicapai, bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.